tantangan hari ini dilarang senyum. Ah, gampang ini mah. Ma, aku jalan dulu. Kamu kenapa jutek gitu mukanya? Gak apa-apa, mah. Hai Ren, aku bawain makanan kesukaan kamu nih. Iya, makasih. Kamu nggak seneng ya? Ya udah deh, buang aja makanannya. Bukan gitu, aku seneng kok. Tapi ekspresimu begitu. Oke, seharian gak boleh senyum, jangan sampai lupa. Ren, selamat ya, kamu juara 1 turnamen kemarin. Iya Ren, kamu hebat banget sih. Iya. Ren, kita ada buat salah kah ke kamu? Enggak kok. Tapi kok kamu kayak marah gitu? Aduh, susah juga ternyata. Aku gak mau ikutin perintah bodoh ini. Kalau kamu melanggar, hal yang sangat buruk akan terjadi. Aduh, jangan deh. Ren, hari ini panas banget ya, tapi tiba-tiba jadi adem, ternyata ada kamu. Bisa aja kamu. Waktu hidupku 1000 tahun lagi. Ma, waktu hidup aku ada 1000 tahun. Jangan sampai ada yang tahu kamu private ya waktu hidupmu. Emang kenapa, Ma? Itu bahaya, kamu mau diculik suster ngesot? Gak mau, aku takut. Ren, kenapa waktu hidup lo di private? Paling waktu hidupnya sisa sehari, dia kan jelek. Guys, gak boleh ngomong gitu. Emang si Ren pantas mati kok, udah mukanya jelek, miskin lagi. Aku salah apa sama kamu? Kenapa kamu jahat? Ya itu salah lo, udah jelek, miskin, hidup lagi. Ma, kenapa waktu hidupku makin hari makin bertambah ya? Gak usah banyak tanya, udah sana masuk kamar. Pengumuman, Ratu sedang mencari putri mereka yang hilang. Pasti gue putri itu. Pasti gue lah, gue kan cantik. Putri Ratu memiliki umur ribuan tahun. Semua orang wajib mempublik waktu hidupnya sekarang. Cewek baju putih, kenapa kamu nggak publik waktu hidupmu? Prajurit, dia itu jelek, bodoh, dan miskin. Dia nggak mungkin lah seorang tuan putri. Astaga, ternyata kamu adalah tuan putri yang hilang. Ayo ikut kami ke istana. Ren, sahabat saya mau ikut ke Sahabat istana. gue juga. Yang akan diadopsi hari ini aku atau adik? Kasihan adik kalau tinggal di panti asuhan terus. Emangnya lo gak pengen diadopsi, Ren? Mau sih, tapi adik lebih penting. Kakak tahu nggak ada yang mau adopsi adik loh. Bentar lagi adik bakal keluar dari sini. Iya, Dek, kakak seneng dengernya. Kakak ikut sama adik kan? Enggak, Dek. Adik gak mau jauh dari kakak. Kita bakal ketemu lagi kok suatu saat nanti. Janji ya kak. Resa, orang tua angkatmu sudah datang. Resa, ayo kita pulang, nak. Selamat tinggal kakak. Selamat tinggal, Dek. Kakak sayang kamu. Dibeli kuenya. Woi penjual kue, ngapain sih lo jualan depan rumah gue? Merusak pemandangan aja. Adik, akhirnya kita ketemu lagi. Kamu udah besar ya sekarang. Kakak kangen banget sama kamu. Resa, penjual kue itu kakak lo. Ya bukanlah, gila aja. Jangan sok kenal sama gue. Gue ini anak orang kaya, mana mungkin punya kakak penjual kue kayak dia. Kamu lupa sama kakak. Itu udah masa lalu, jangan pernah ketemu gue lagi. Pergi lo. Melihat isi tas cewek atau cowok, aku penasaran cowok-cowok bawa apa aja biasanya. Ren, pinjem pulpen sama kertas dong. Masa kamu sekolah nggak bawa pulpen sih? Gue emang biasanya nggak bawa pulpen, Ren. Astaga, kamu cuma bawa kunci motor. Iya, gue males bawa tas berat-berat. Guys, ada yang bawa tip X gak? Ada banyak nih, Ren. Kalau penggaris besi ada gak? Ada juga dong. Wah, isi tas kamu lengkap banget padahal kamu cowok. Gue selalu beresin buku dan tas sebelum tidur tiap malam. Kelas kita bau rokok. Siapa yang berani merokok di kelas? Bukan saya, Bu. Farhan yang ngerokok, Bu. Saya tadi lihat. Farhan, kamu ibu hukum karena merokok. Bukan saya, Bu. Daniel fitnah. Daniel kan anak kepala sekolah, dia nggak mungkin bohong. Daniel, Farhan kan anak alim di kelas kita. Kamu yakin ngelihat dia Gak ngerokok? usah tanya-tanya deh lo. Bawel banget. Biarin aja si Farhan culun itu dihukum. Biar mampus Di dia. tasmu banyak banget rokok. Bu, Daniel pelakunya, cek aja tasnya. Tutup mulut lo. Sisa umurku. Bodo amat lah, mau mati sekarang juga aku nggak peduli. Orang aku nggak pengen hidup. Ren, kenapa lo ngomong kayak gitu sih? Mama sama papa udah cerai sejak aku kecil. Sekarang papa juga udah punya anak baru lagi. Dan mama juga udah nikah lagi kemarin. Buat apa aku hidup? Berapa sisa umur lo, Ren? 150 tahun, Vin. Syukur deh kalau gitu lo bisa bagiin umur lo ke orang yang butuh. Biar lo dapat pahala, Ren. Toh umur lo juga udah lebih banget kan? Iya dong. Itu kan si anak broken home. Gue denger-denger ibunya udah nikah lagi kemarin. Iya cuy, keluarganya berantakan banget. Kalau gue jadi dia mah, gue udah bunuh diri kali. Ada yang memiliki umur lebih dari 100 tahun? Saya, Pak. Kalau gitu, kamu bisa kan membagikannya ke anak yatim? Umur mereka semua sisa sedikit. Bisa, Pak. Terima kasih kak. Makasih, Kak. Ren, boleh bagi umur gak? Umur gue sisa 2 hari. Gue masih harus jagain adik gue. Boleh dong. Ren, bagi gue juga, gue belum pengen mati. Gue masih pengen hidup bahagia sama orang tua gue. Iya, tenang aja.
Sekarang umurku sisa 1 tahun lagi. Ren, jadi lu bohongin semua orang. Harusnya lo bersyukur masih dikasih hidup. Lagian orang tua lo pasti sayang banget sama lo. Mereka pasti sedih banget kalau sampai kehilangan lo. Lo gak boleh gitu. Kamu bisa bicara kayak gitu karena kamu nggak tahu gimana rasanya jadi anak broken home. Ren, katanya lo satu-satunya orang yang punya sisa umur paling banyak ya? Iya, sisa umurku banyak kok. Kalau gitu aku boleh minta nggak, Ren? Aku harus jagain nenekku yang lagi sakit. Gak usah banyak-banyak, 1 tahun aja, Ren. 1 tahun ya? Boleh kok. Ya ampun, beneran, Ren. Pergi ke Seoul atau Pulau Jeju? Ya, Pulau Jeju lah. Guys, hati-hati loh, kalian jangan keluar rumah. Lagi ada manusia setengah iblis di pulau ini. Dia mengincar otak manusia. Udah 44 korban dalam sehari. Aduh, takut banget. Serem banget. Jadi nyesel pergi ke pulau ini. Gue pernah baca buku tentang ramalan manusia setengah iblis di pulau ini. Katanya dia membunuh karena punya dendam di masa kecil. Van, kok kamu tahu banget sih? Jangan-jangan kamu yang manusia iblis itu. Gak mungkin lah orang aku aja sama kalian dari kemarin. Aduh, gue takut banget. Menurut buku ramalan itu, manusia setengah iblis bakal membunuh semua orang di pulau Jeju ini. Dan sekarang dunia udah terancam kegelapan. Gimana nih nasib kita? Ya gimana lagi? Kita juga udah kejebak kan di pulau ini. Teman-teman, gue mau pergi anterin kue ulang tahun ini ke rumah si Johan ya. Tapi ini udah malam banget, Miho. Lu nggak takut apa? Enggak kok, tenang aja. Gue bawa mobil. Oke, hati-hati di jalan, Miho. Guys, kabar buruk. Miho semalam dibunuh pas pergi ngantar kue. Dia ditemukan tewas mengenaskan di tengah jalan. Yakin dia dibunuh atau kecelakaan mobil? Polisi bilang dia dibunuh manusia setengah iblis. Ada saksi mata yang melihatnya, tapi setelah itu dia pingsan. Aduh, aku jadi takut banget. Gimana kalau kita pergi aja dari pulau ini? Gak bisa, setiap orang yang datang ke pulau ini sudah kena kutukan dan gak boleh pergi dari pulau ini. Emangnya kenapa kalau kita pergi, Van? Kalian bakal dikejar sama iblis pembunuh itu. Ya ampun, udah 13 korban lagi tadi pagi. Gue curiga banget sama si Van. Dia kan semalam juga ngilang pas Miho pergi. Dan dia kayak tahu banget soal manusia iblis pembunuh itu. Jangan-jangan dia lagi pelakunya. Guys, baca berita deh, katanya saksi matanya udah sadarkan diri. Dan sebelum dia pingsan, dia ngelihat manusia setengah iblis itu punya tanda garis merah di lehernya. Ren, Iya, Pak. mulai sekarang kamu harus merahasiakan saldo dan kekayaan kita ya, agar tidak diincar oleh para pesaing bisnis papa. Oh gitu ya, Pak. Oke. Hey Ren, masih inget gue gak? Kamu siapa ya? Tania, masa lupa? Oh iya. Lo lihat saldo gue, 8 triliun cuy. Lo kok di private miskin ya? Saldoku lebih tinggi daripada kamu. Lawak lo. Tania. Lo Ren kan? Udah lama gak ketemu. Lo makin dekil aja. Kumel iu. Bener kan gue bilang apa dulu? Anak tukang beca ini tetap miskin. Kalian jangan asal nilai orang sembarangan. Emangnya kalian sekaya apa sih sekarang? Saldo gue 4 triliun. Udah Clara, ayo kita cepetan pergi dari sini. Gue gatel deket-deket si miskin ini. Ayolah. Sombongnya nggak berubah. Salam kenal semuanya. Weh, itu mahasiswa baru namanya Reza. Ganteng banget gila. Calon pacar gue tuh. Gas loh Tan, cowok mana yang bisa nolak lo? Jelas dong. Permisi, kamu anak baru juga ya? Iya, Kenalin, namaku Reza. aku Karen. Ya udah, sampai ketemu di kelas ya. Kalau ada waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol kan? Dia kelihatannya baik. Oke, Reza. Hei miskin, berani-beraninya lo deketin Reza. Dia itu calon pacar gue. Lah, siapa juga yang deketin Reza? Orang dia yang ngajak aku kenalan. Halah, gak usah kepedean deh lo. Ngaca woi, kalau Reza tahu lo anak tukang beca, dia bakalan ilfil sama lo. Awas aja lo. Emangnya kenapa kalau aku anak tukang beca? Gak ngerugiin kamu juga kok. Wah, udah berani ngelawan ya kamu sekarang. Rasain nih. Kamu nampar aku. Iya, kenapa? Mau lagi? Aku udah gak bisa sabar sekarang. Aku akan aduin ini semua ke ayahku. Sini, bawa ayah lo ketemu sama ayah gue. Paling becanya dirobohin. Orang sombong kayak kamu emang harus dikasih pelajaran. Papa bisa ketemu sama Tania besok. Ada apa? Dia nampar aku tadi. Keterlaluan. Mereka yang dulu membuli kamu kan, nak? Iya, Pa. Mereka bener-bener belum berubah. Mulai sekarang publik saja saldomu, nak, biar semua orang tahu. Tapi ingat ya, kamu harus tetap jadi anak yang rendah hati dan jangan sombong. Iya, Pa. Oke, besok papa akan datang ke sekolahmu. Mulai sekarang aku akan publik saldoku. Wah, Ren, itu lo bikin rekening palsu ya? Itu saldo asliku kok. Saldoku emang unlimited. Halah, penipu. Lo pikir bakal ada yang percaya sama lo? Miskin. Terserah kalian lah.
Ren, kamu datang pagi banget ke sekolah. Iya Reza, rumahku agak jauh dari sekolah. Aku takut telat. Reza, kamu ngapain deket-deket sama Ren? Mending sini ngobrol sama aku. Kamu siapa? Nama aku Tania, Reza. Aku orang paling kaya loh di kampus ini. Apa sih? Kok pamer? Gue nggak nanya. Ih, kok kamu gitu sama aku? Pasti kamu udah dihasut ya sama si Ren ini. Jangan deket-deket sama Ren, dia ini miskin, anak tukang beca. Gue nggak peduli. Dia baik, gak kayak lo, sombong. Ih, kesel banget gue. Ini semua pasti gara-gara lo, Ren. Sini ikut gue sekarang. Apa sih Tania? Berani-beraninya lo ngerebut Reza dari gue. Rasain nih. Kamu nampar aku. Ah, kamu. Kenapa? Aku nggak boleh bales. Hei, anak kurang ajar. Om kok tiba-tiba nampar aku? Beraninya kamu nyakitin Tania, anak saya. Berhenti, kalian sudah keterlaluan. Nah ini si bapak tukang beca nongol juga. Pah, hajar dia. Hah, Pak Datu, jadi ini anak bapak? Om kenal sama ayah saya. Tania, Pak Datu ini orang kaya nomor 1. Kamu harus minta maaf sama Ren. Apaan sih, Pak? Dia cuma tukang beca dari dulu. Dulu Pak Datu emang tukang beca, tapi sekarang dia adalah pemilik beberapa perusahaan dan rumah sakit di Indonesia, Tania. Papa bercanda kan? Sejak Papa bangkrut, Papa bekerja di perusahaannya Pak Datu. Makanya Tania, jangan suka ngerendahin orang. Bos, maafin saya. Kalian sudah keterlaluan terhadap Ren. Kamu saya pecat. Pilih HP atau uang 10 juta? Aku lagi pengen punya HP. Ren, tadi kamu pilih uang kan? Sini kasih mama uangnya. Tadi aku pilih HP, Ma. Yah, kamu mah, mama rugi deh. Mau dipakai buat apa ya HP ini? Main Mobile Legends aja ah. Ren, kamu tahu nggak? Aku dan kamu itu ibaratkan Fanny dengan dinding. Tanpamu, aku tak berarti apa-apa. Waduh, kalau kamu tahu gak bedanya kamu sama Leomord? Apa tuh? Kalau Leomord punya kuda untuk ditunggangi, kalau kamu punya aku untuk dicintai. Pastinya dong. Kalau kata orang, Lance dan Akai itu menakutkan. Tapi bagiku kehilanganmu lah yang lebih aku takutkan. Aduh, gombal aja sih kamu. Awas tuh turretnya runtuh. Aku rela turretku runtuh, asal cintaku padamu tetap utuh. Seru banget ya main bareng cowok ganteng di Playmate Titi Chat. Udah ganteng, jago lagi. Oh iya, buat user baru lagi diskon besar-besaran nih. Ditemenin main cuma bayar 2.000 aja. Yang mau order main bareng aku juga boleh, langsung cek bio. Aku tahu aku bakal jadi orang kaya, tapi aku mau ngetes teman-temanku. Ren, kekayaan lo berapa persen? Kok di private sih? Iya, aku private soalnya kekayaanku cuma 2%. Berarti lo miskin. Gue ogah temenan lagi sama lo. Kekayaan gue 10%. 10% aja sombong. Diem lo, dasar miskin. Ren Desti, kekayaan gue 80%. Lo berapa? Pasti tinggi kan? Aku 2%. Apa? Gue nggak mau kenal sama lo lagi. Gue ogah temenan sama kalangan rendah kayak lo. Beb, kata orang-orang kekayaanmu cuma 2%. Mereka bohong kan? Mereka nggak bohong kok, kekayaanku cuma 2%. Kalau gitu kita putus aja. Aku nggak mau punya pacar miskin. Kekayaanku itu 60%. Dasar pacar palsu. Ren, kamu ibu keluarkan dari sekolah. Kamu malu-maluin aja. Malu-maluin apa, Bu? Kamu miskin, ibu nggak sudi ngajarin kamu. Ih, itu kan si miskin. Dia kalangan terendah, jijik gue. Kalian bakal nyesel. Aku bakal tunjukin kekayaanku yang sebenarnya. Aku pengen banget hilang ingatan biar gak sakit hati sama orang yang jahatin aku. Ren, jangan lupa bawa bekalmu di meja ya. Anda siapa ya? Kamu gak inget mama? Kepalamu kebentur kah? Ren, mau diantar ke sekolah? Kamu siapa? Supir baru ya? Ini Papa, hei, kamu samain Papa sama supir. Ada si Ren. Kamu siapa? Aku Reza, kamu nggak kenalin aku. Aku gak bisa inget apa-apa. Wah, bagus dong kalau gitu. Halo cantik, ketemu lagi di sini. Ke kantin yuk beli makan bareng. Boleh. Yeay, asik. Ren, nanti pulang sekolah aku anterin kamu ya. Kamu baik banget, emangnya dulu kita deket ya? Kita itu pacaran dan aku sayang banget sama kamu. Ren, lo udah gila ya? Lo kok deket sama Reza sih? Dia kan orang yang udah bikin lo sakit hati sampai depresi. Apa?